sebelumnya. Para peserta yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini insya Allah kita akan memasuki tahapan akhir dalam pengambilan sanad, terutama sanad Al-Fatihah dengan 10 variasi bacaan atau 10 qiraat, dengan 10 cara membaca atau 10 qiraat. Untuk peserta yang mungkin ada yang tidak hadir dan lain sebagainya, ya, itu wajib untuk melihat rekaman. Jadi wajib untuk melihat rekaman yang ada. Misal nanti dari pertemuan pertama setiap hari Rabu ya kalau nggak salah ya. Awal-awal kemarin itu Rabu. Rabu dan Selasa ya. Dari pertemuan pertama itu insya Allah nanti akan kami sharing. Akan dipelajari dengan baik dulu dan benar jika ada yang lupa dan lain sebagainya mohon untuk dipelajari dengan baik. Baik, Bismillahirrahmanirrahim ya. Kita berdoa, Raditu billahi robba bil Islam di Nabi Muhammad Nabi Rasulullah, Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amin ya rabbal alamin. Dan semoga apa yang kita dapatkan hari ini menambah ketakutan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menambah kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga insya Allah ilmu yang kita dapatkan ini mampu membimbing kita merasakan kenikmatan yang tidak semua orang akan memilikinya. Satu-satunya kenikmatan yaitu kenikmatan dekat dengan Al-Quran. Kenikmatan memahami ilmu Al-Quran secara mendalam. Itu yang paling penting yang perlu kita pahami terlebih dahulu sebelum belajar. Saya punya rumah tafsir Ustaz, maka saya belajar ini. Hilangkan dulu rumah tafsirnya. Ustaz, saya punya lembaga sendiri atau saya bekerja di lembaga Kemenak atau MUI dan lain sebagainya. Hilangkan dulu. Yang hilangkan semua itu, tapi yang paling penting adalah bagaimana kita meniatkan bahwasannya ini semurni benar-benar hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang lain-lainnya insya Allah mengikuti. Ya, mohon untuk sekali kami ingatkan bahwa belajar seperti ini itu bukan untuk keren-kerenan, ya, bukan untuk hebat-hebatan. Ya. Saya punya seperti ini, saya hebat, ya, kamu belum punya. Ini santri kami ya, sebagian santri kami mengatakan bahwa memang ada yang sedemikian ya. Ada orang-orang yang baru dapat salat Al-Fatihah saja sudah petantang petenteng. Sudah seakan-akan dia paling memiliki sanad yang paling banyak dan lain sebagainya. Nah, ini yang sangat disayangkan sekali. Sangat disayangkan. Ya, karena untuk kita belajar ini bukan untuk keren-kerenan, siapa yang paling hebat dan lain sebagainya, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, murni hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kami sampaikan murni untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, mohon diperbaiki niatnya. Lalu kalau antum ya sekarang mungkin masih muda atau mungkin sudah ada yang berumur tapi mungkin baru buka lembaga sendiri dan lain sebagainya, maka memang syaratnya dari ulama-ulama terdahulu itu memang harus sengsara ya. Artinya sengsara itu apa ya, mungkin sekarang ngajar di mana gitu ya, gajinya jadi terpotong, membayar kelas ini dan lain sebagainya, memang seperti itu. Memang seperti itu di awal. Sahabat-sahabat juga dulu ada yang berjalan dari Palestina ke Mesir dan lain sebagainya. Susah. Ya memang seperti itu. Tapi nanti di akhir, ya di akhir, antum ketika sudah selesai semuanya, antum akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi waladnya jahadu finya lah dia enam bulan. Jangan pernah takut akan hal itu. Ya memang di awal seperti itu. Harus menuntut ilmu dulu ya. Jangan pengen buka kelas, santrinya banyak, tapi ilmu kita kosong, nihil dan lain sebagainya. Nah, ini lebih berbahaya lagi. Baik, kita mulai ya. Para satya dan Allah Subhanahu wa taala. Di sini ini ada PDF daripada salah satu pengajar ya, pengajar di lembaga kami. Beliau dulu pernah mengajar dan beliau menyajikan satu buku PDF yang berbahasa Indonesia ya. Kalau yang kemarin ya, yang mungkin sudah ya, mushaf ya, ya.
Kalau yang ini berbahasa Arab ya. Kelihatan yang berbahasa Arabnya? Belum, Ustaz. Oh, yang hanya bahasa Indonesianya ya? Sebentar dulu. Ah, Baik, ini yang bahasa Indonesianya. Kalau antum buka yang bahasa bahasa Arabnya, nah, biar memudahkan ya, biar memudahkan dan sebagainya. Tapi qadarullah ini belum untuk umum ya. Jadi kita antum bisa screenshot saja ya. Karena ini bukan diperjualbelikan untuk umum. Jadi untuk milik pribadi ya. Sebagaimana beliau di halaman berapa? Ya, di halaman. Nah ini ya. Dan kami juga memberitahukan larang keras mengcopy paste jangan kami karena tentunya harus menjual dengan izin dan lain sebagainya. Ya. Nah, ini tidak diperjualbelikan. Tapi antum bisa screenshot aja tidak ada masalah. Jadi bagaimana cara membaca mushafnya? Ini beliau juga menjelaskan di sini kode warna yang terdapat pada mushaf Nurul Islam. Ya, mushaf Nurul Islamnya bagi yang baru sudah bisa dicek di Telegram. Bagaimana caranya melihatnya ya? Atau tuh berbeda dari menghafaz contohnya lafaz sirot, huruf sin, hafaz baca sod, lam taglid. Nah, ini untuk nanti ya ketika kita sudah ke mana ke membaca dari Al-Baqarah sampai seterusnya. Nah, di warna-warnanya juga ada lengkap untuk yang terjemahannya. Tapi masih ya, apa, ini, masih tahapan pertama ya. Type yang kemarin yang kita ini ya, ini yang perlu kita pahami ya, rumusan ringkas nama-nama qurra. Siapa saja? Ya Alu sama, ada Nafi, Ibnu Katsir, Abu Amr. Ya yang itu bisa cek kemarin itu ya. Al-Madanian siapa aja? Al-Madinah, Nafi dan Abu Ja'far. Al-Haramiyun siapa aja? Ada Ibnu Nafi, Ibnu Katsir, Abu Ja'far. Al-Maki siapa aja? Ada Ibnu Katsir. Al-Basri siapa aja? Ada Abu Amr. Nah, ini ada dua orang dari Basri, Abu Amr dan Yakub Al-Hadrami. Mana Rizky? Ada Rizky tadi kan? Mana? Pinjam headsetnya. Nah, kami mute dulu ya, mohon di mute dulu, boleh? Yang lain, karena kita sudah masuk ke pengambilan sanad, jadi kami ulangi dulu ya. Ada Asyami, Ibu Amir, ada Al-Kufi, siapa aja, termasuk Imam Asim yang kita pelajari. Ada Imam Hamzah, Al-Kisai, Khalaf, Al-Asyir. Ini nama-nama imam ya. Bagi yang baru ikut atau bergabung, ini nama-nama imam. Imam Kiroat, Asyaro, Imam Mutawatiroh. Ya, yang sampai baca mereka kepada Rasulullah SAW. Nanti ada juga namanya Ashabus Silah. Ya, kolom dengan dua pendapatnya. Ya, Ibnu Katsir dan Abu Ja'far. Ada juga Ashabul Lidal yang mengganti huruf Hamzah. Nanti ada yang bacanya Huzu. Kalau kita kan bacanya kadang Huzua. Ini ada yang Huz'a, Huzuan. Nah, nantilah kita bahas. Ada Ashabul Qasr, ya, Qalun dan Imam Huri Al-Basri dengan dua wajah mereka. Ibnu Katsir, As-Susi, Abu Ja'far. Qasr ini dua dibaca dua rakaat. Ada yang Ashabul Tawassud yang dibaca 4 rakaat. Siapa saja ini ada semuanya. Ya. Harus hafal panjang mat imam qiraat ya. Panjang mat imam qiraat, nah ini penting ya, ini silakan di screenshot, di foto boleh, atau nanti bisa lihat rekaman kembali ya. Panjang mad jaiz munfasil dan mad jaiz mutasil. Imam Mu'arras seluruhnya dibaca 6 harokat ya, Imam Mu'arras seluruhnya dibaca 6 harokat. Ya, sebentar Afwan, mohon di ini ya jadi ini jadikan rumusan nanti kalau baca mudah. Nah, misalkan nanti kalau nanti kita buka Qurannya, nanti antum tinggal lihat ini, oh Imam Mu'arras ini 6 harokat nih, yang Idris nih perarokan. Ya, silakan di screenshot ya masing-masing. Sebentar ya, coba bisa. Ya, Mumares. Nah, ini oh nggak bisa ya, nggak kelihatan. Ya, bentar. Ini seperti ini. Nah, 6 harokat seluruhnya ya, mad mufasil, mad mutasil 6 harokat. Imam Khalad juga 6 harokat bacanya. Saat ini apa sih saat ini gimana sih saat misalkan ada bertanya seperti itu, udah screenshot dulu aja. Ya di screenshot dulu saja, nanti paham sendiri. Imam Hamzah bacanya mat-matnya 6 harokat semuanya. Ini juga Imam Khalaf bacanya 6 harokat.
Kepala Hams. Idris 4 harokat. Imam Kisai 4 harokat. Ya, maka saat membaca wajah baca dari imam ini benar-benar harus teliti. Ya, karena kadang di penjelasan hanya mencantumkan nama imamnya saja. Ya, nanti kalau antum buka di Qur'annya hanya nama imamnya saja. Misalkan Imam Maras, Imam Khalid. Kita bingung, ini gimana bacanya? Nah, maka ini rumusannya. Ya. Atau ada penjelasan panjang matnya, tapi di ayatnya tidak ada garis miringnya. Kadang-kadang di Al-Qur'annya juga tidak ada garis miringnya. Kan kalau kemarin kan kita sudah akan belajar nanti makna garis miring satu, garis miring dua itu apa. Soal nanti ketika kita sudah masuk ke Al-Hakim. Ya. Mohon benar-benar di screenshot saja nggak apa. Afwan Dari sini, Ustaz, ya, itu yang tadi khusus untuk mat jaiz dan mat wajib ya Ustaz. iya. Kalau mat yang lainnya sama nanti hukumnya nggak ada perbedaan. Cuma jadi yang perbedaan itu kebanyakan memang di mat munfasil dan mat arid, munfasil dan mutasil saja. Kalau mat arid sukun dan lain sebagainya sepakat semua yang ulama Quran. Jadi yang dibahas adalah yang berbeda-beda saja. Jadi Imam Hafiz itu banyak dari bacaan Imam Hafiz itu sudah mengcover saja. Ini saja siapa? Rusni ya. Iya Ustaz. Ya, jadi kelebihan Imam Hafiz ya, jadi sudah mengcover beberapa bacaan-bacaan yang lainnya. Makanya kalau kita lihat Imam Masjidil Haram dan sebagainya, banyak yang menggunakan riwayat Hafiz. Sudah mengcover banyak bacaan. Cuman mat-matnya saja nanti yang akan banyak berbedanya. Nah, seperti itu. Saya lanjut dulu ya. Baik, saya membaca Imam atau Rawi. Apakah yang tadi sudah di screenshot semuanya? Kalau belum, saya katasin lagi. Sudah ya? Sudah Ustaz. Mohon. Nah, Apa Ustaz? Cepat mungkin Ustaz. sudah? Silakan. Yang ini aja dulu Kalau ya. Panjang matnya dulu. Iya, siapa? kalau Silakan langsung aja. kalau pakai kitab yang besarnya gak apa-apa Ustaz? Ya, nggak ada masalah. Oke. Nggak ada masalah. Ya, saran kami belilah kitabnya. Ya, memang agak mahal emang ya. Namanya ilmu itu emang mahal ya. Tapi kami juga nggak jual itu. Antum bisa cari teman-teman ke Mesir, teman-teman yang di Mesir. Atau jika memang yang memesan lebih dari 5, nanti kami coba pesankan dari Mesirnya langsung. Seperti itu. 1,5 juta kalau nggak salah. Itu tebel-tebel kitab. Ya, untuk antum yang punya lembaga atau sekarang bekerja di lembaga, ya sampaikan aja kepada pimpinannya. Ya, buat surat permohonan dan lain sebagainya. Kan untuk memajukan lembaga juga. Jangan sendiri. Kalau sendiri agak berat ya. Jadi kalau misalkan eh, sekarang berdiri di apa mengajar di lembaga, sampaikan saja. Saat ini saya sedang belajar, membutuhkan. Ya kan untuk sekolah juga. Saya membaca imam atau rawi yang baca yang banyak wajah bacanya. Ya, misalkan ada 5 wajah atau saat membaca jama' ayatnya cukup satu wajah saja yang dibaca. Nah, jadi kan kemana ada yang nanya, Ustaz gimana Ustaz? Misalkan Ar-Rahimi itu kan ada sekitar beberapa bacaannya, sekitar 4 menurut saya. Nggak salah. Ada yang Ar-Rahim, 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 Ar-Rahimi. Ada yang qasar, tawasud, sama tul. Ya, qasar itu artinya 2 harokat. Mad arif itu dibaca 2. Ar-Rahim. Ada yang tawasud, pertengahan artinya tawasud. Berarti 4. Ar-Rahim. Ada yang terakhir 6 harokat. Ar-Rahim. Lalu dibaca Raum. Raum itu hanya bisa dengan uh, qasar. Ar-Rahim. Bagaimana Ustadz? Apakah dibaca semua Ustadz? Tidak dibaca semua. Cukup satu wajah saja yang dibaca. Ya, kalau dari awal kita menggunakan mat adil sukunnya kosar, ya kosar saja semuanya tidak ada masalah. Ya, seperti itu. Jika banyak cara bacanya. Tapi kalau dalam belajar bagaimana Ustadz? Ya dijelaskan semuanya. Ya, insya Allah kita akan menjelaskan semuanya. Tapi kalau dalam prakteknya, antum baca sendiri, lagi murojaah dan lain sebagainya, silakan dibaca salah satu saja. Ya, jangan semuanya, salah satu saja. Ya, kemarin yang nanya siapa? Ustaz Jamas Fu'a ya, kalau nggak salah ya. Itu untuk apa Ustaz? Ya, Benar Ustaz. cukup salah satu. Ya, kita nggak usah semuanya.
Baik, ya, kecuali yang terdapat badal. Nah, iya, ini kalau ada badal, ya, maka untuk mad badal lebih selamat dibaca 4 harokat saja. Karena badal banyak berhubungan dengan kaidah mad lin mahmud, ya, yaitu ya, dan harus memperhatikan kaidah panjang mad alin sukun, terutama pada waris. Nah, nanti kalau antum akan belajar nanti ya, jadi kita bahas sedikit. Jadi nanti ada yang mad alin sukunnya itu tidak boleh lebih, ya, daripada mad badalnya. Ya, misalkan mad badalnya dibaca 2 harokat. Mad alin sukunnya gimana Ustaz? Mad alin sukunnya juga harus 2 harokat. Nah, lalu ini dalam satu ayat ya. Lalu bagaimana jika nanti kita ketemu dengan matnya, ya, matnya itu berapa? Matnya itu, mat badalnya itu misalkan dibaca 4 harokat. Ya, jadi mat badal itu bagi waktu ada 3. Ada 3 baca. Ada 2, 4, dan 6. 4 mad al sukunnya nggak boleh 2. Mad al sukunnya harus 4. Lalu nanti ketika mad badalnya dibaca 6, ya mad al sukunnya harus 6. Nggak boleh 2 dan 4. Nanti kita apa ya? Nanti kita bahas pelan-pelan saja. Ini hanya sebagai keilmuan saja. Kalau Al-Fatihah nggak ada kok. Ya, tidak ada seperti itu. Tapi ini hanya untuk keilmuan saja. Tentang mad mim sila. Ini mohon untuk yang belum di-mute dulu. Boleh. Ada yang mad silah. Sila kubro dibaca 6 harokat. Ya. Nanti ada mim jama bertemu dengan hamzah. Ada untuk asal sila 2 harokat. Untuk kolun. Nah, ini insya Allah mudah. Ini ya. Hati-hati saat membaca mushaf jamak asyara. Diusahakan jangan wakaf darurat pada kata, ya, hamzahnya. Ada hamzah. Baik tengah maupun akhir. Karena situ nanti bacaan-bacaan yang lain itu, ya. Bacaan-bacaan yang lain itu kadang berbeda bacanya. Ada yang sila, ada yang dijamak, dan lain sebagainya. Misal kalau kaidah usul pada Imam Hamzah, jika Hamzah di tengah kata dan sebelum alif, maka salwakoh dibaca dengan tashil, dengan 2 atau 6 harokat. Nah, ini juga nanti, ya, 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 susah nantilah kita praktekannya. Atau wakaf darurat pada kisai, karena harus imalah, ya, yaitu pada hak taknis ataupun alif maksuroh tawatul ya. Kita bahas ini agak seluruhnya. Baik, kita masuk ke surah Al-Fatihah. Ya. Di situ kan kemarin sudah saya jelaskan, ya. Al-Fatihah itu Imam Qaulun dan bersama semua rawi semua dalam bacaan. Artinya tidak ada perbedaan. Imam Qaulun dan bersama semua rawi sama dalam membacanya. Pada ayat keempat baca Maliki, ya. Sedangkan yang lainnya membaca dengan Maliki, Ar-Rahim, Maliki, Abu Sama, Ahli Sama, siapa aja itu semuanya sudah ada. Jadi maka sama menjama ayat 3 dan 4 baca 3 kali. Ar-Rahim, Ar-Rahim, Ar-Rahim. Dan sebagainya. Insya Allah ini sudah, ya. Nanti sudah paham. Saya share Al-Quran itu lebih dahulu. Baik, Bismillah. Ini saya ulangi lagi, ya. Sekali lagi. Ini saya ulangi lagi sekali lagi. Bismillah. Untuk yang baru bergabung. Dan untuk yang kemarin tidak hadir. Ini saya ulangi sekali lagi. Ya. Jadi imam qiraat itu, ya, imam qiraat itu ada 10. Ya, imam qiraat itu apa? Ya, orang yang memiliki qiraat. Qiraat itu apa? Bacaan yang langsung diturunkan oleh Rasulullah SAW. Ya, dari Allah ke malaikat, ke Rasulnya, sampai kepada kita. Jadi tidak hanya satu bacaan sampai kepada kita. Ternyata ada 10 cara membaca Al-Quran yang benar. Ya, dulu misalkan turun Rasulullah lagi dalam masa peperangan dan lain sebagainya. Atau misalkan, ya, ada seorang sahabat yang melakukan
mohon maaf ya, bahasanya agak frontal sedikit ya, cumbu-cumbuan ya, bercumbu dengan wanita yang bukan mahramnya. Lalu seketika dia sadar, dia menemui Rasulullah, tapi tidak sampai berzina. Ya, dia menemui Rasulullah SAW, dia mengatakan pada saat itu sudah mau sholat asar. Ya, pada saat itu sudah mau sholat asar. Nah, lalu dia mengatakan pada Rasulullah, Rasulullah, saya sudah melakukan dosa. Ya, saya sudah melakukan dosa. Rasulullah tidak menjawab, Rasulullah hanya diam. Dia meminta tolong bagaimana caranya untuk saya mendapatkan ampun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu azan ya, azan dan mereka melaksanakan sholat. Rasulullah mengajak, ayo sholat semuanya. Sholat. Si sahabat tadi, safnya ke saf pertama atau saf paling depan. Padahal Rasulullah ini belum menjawab apapun. Dan si pemuda tadi tidak menjelaskan dosanya apa. Ya, dosanya apa? Tidak dijelaskan. Tidak dijelaskan dosanya apa. Ternyata ketika selesai sholat asar, Rasulullah mendapatkan wahyu. Ya, Rasulullah mendapatkan wahyu yang Masya Allah ya. Padahal Rasulullah sendiri itu belum, ya Rasulullah sendiri itu benar-benar belum tahu, ya tidak bertanya dan laki-laki tadi tidak menjelaskan dosa apa. Tapi tiba-tiba Rasulullah mengatakan, wahai pemuda, dosamu diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah mengatakan, wa aqimi sholat tarafain nahari wa zulafa minal lail. Innal hasanati yudhibun sayyi'at. Orang yang mendirikan sholat termasuk kebaikan dan kebaikan itu menghapus seluruh dosa-dosa kecil lah. Artinya di situ tidak semua sahabat hadir. Ya, ada sebagian sahabat saja yang hadir. Jadi ketika Al-Quran turun itu sudah pasti sampai kepada kepada sahabat, tetapi tidak sampai kepada semua sahabat. Ya. Karena Rasulullah turunnya itu tidak di satu tempat, ada di beberapa tempat. Lagi perang turun, ya, lagi ke Madinah turun, masih ada sahabat yang di Mekah dan lain sebagainya. Jadi pasti sampai kepada sahabat, tapi tidak seluruh sahabat memahami seluruh yang Rasulullah SAW tidak memahami, mendapatkan apa yang Rasulullah SAW sampaikan. Akhirnya, ya, jadi imam-imam yang mendapatkan, oh bacaan ini seperti ini, bacaan seperti ini, akhirnya dikumpulkan. Ketika pada zaman siapa? Utsman, ya Utsman bin Affan. Adapun di masa Abu Bakar itu tidak seluruhnya, ya, tidak mencakup seluruhnya. Ya, belum mencakup, artinya tidak mencakup seluruhnya apa Ustadz? Artinya tidak seperti sekarang. Dulu semuanya digabungkan ya, semuanya ada digabungkan. Sedangkan sekarang sudah satu-satu ya, Imam Hafaz hafaz saja, coba-coba saja, eh, waras-waras saja, dan lain sebagainya. Jadi belum benar-benar dirangkumkan sedemikian rupa ya. Tidak seperti zaman Utsman. Kenapa seperti itu? Kalau memang sama, seharusnya Utsman bin Affan tidak lagi memanggil para sahabat-sahabat. Pasti langsung meminta Qurannya Abu Bakar. Baik, itu bahasan lain lah ya. Nah, ini kita bahas seperti ini. Jadi biar mudah. Kenapa beda-beda ya? Karena pada saat itu emang ya Rasulullah juga menurunkan tidak langsung semua sahabat hadir. Ketika ada satu semua sahabat hadir ya tidak seperti itu. Ada sebagian yang hadir, ada yang tidak dan lain sebagainya. Makanya ketika Rasulullah SAW wafat, ketika pada zaman Utsman disempurnakan, ternyata ada bacaan seperti ini, oh seperti ini. Ada bacaan seperti ini, oh beda-beda bacaannya. Akhirnya dijadikan mushaf. Oke, ini bacaan dari riwayat Hafs dan lain sebagainya. Dan nanti kita bahas. Ya. Baik. Artinya Rasulullah menurunkan dengan 10 qiraat. Imam Qaulun ini siapa? Imam pertama. Ya, imam pertama ini untuk rotibnya, susunan atau urutan itu sudah sama ya. Susunan dan urutan itu sama, percis ya, yang disepakati oleh para ulama. Jadi habis Imam Qaulun, sedangkan Imam Hafiz itu di ayat nomor 5. Ya, di nomor 5. Baik. Sebentar saya mau jelaskan sedikit tentang ini ya, biar tidak lupa. Ya, ingat jumlah, ya ini saya ulangi ya, sebelum kita masuk ke tahapan pengambilan sana, saya ulangi sekali lagi ya. Insya Allah murojaah itu tidak ada kerugiannya. Jumlah ayat surah Al-Fatihah itu ada 7. Saya ulangi sekali lagi. Jumlah ayat Al-Fatihah itu ada 7. Akan tetapi ada yang dari Madinah, dari Basri, yang dari Basoro, dari Syami, mereka mengatakan bahwa basmalah bukan ayat dari Al-Fatihah. Ya,
Saya ulangi, basmalah bukan ayat dari Al-Fatihah. Ya. Adapun ayat yang keenamnya, karena Al-Fatihah bukan ayat yang nomor satu, otomatis kan menjadi 6 ayat. Karena kita sepakat semua ulama Qur'an mengatakan Al-Fatihah itu ada 7 ayat. Kalau Al-Fatihah dibuang berarti bisa 6 ayat. Nah, di yang siratal ladzina an'amta alaihim itu ayat ke-6. Ya, ghairil maghdubi alaihim ayat ke-7. Jadi jangan misalkan ada orang lain tidak membaca Al-Fatihah, ya dalam tanda kutip ini di luar dari fikih ya kalau sir dan jahar itu nah, itu tidak masuk dalam bab ini karena kita bab qiraat. Jadi sah-sah saja ketika orang tidak membaca basmalah ketika sholat dengan syarat dia membaca bacaan dari salah satu imam ini ya imam-imam ini sah-sah saja. Yang kedua yang kita baca ya kita nggak usah dijelaskan lagi ya bahwasanya Al-Fatihah itu merupakan ayat pertama. Dengan catatan kalau antum menjadi imam atau antum mengajarkan santri, mulai saat ini jangan lagi berhenti di siratal ladzina an'amta alaihim. Jangan berhenti di alaihim yang di sini. Kalaupun memang mau wakaf, silakan mengambil wakaf yang hasan. Di mana itu Ustaz? Di ghairil maghdubi alaihim. Alaihim yang kedua. Nanti ngulanginya dari ghairil maghdubi alaihim. Kenapa Ustaz tidak boleh? Bukan tidak boleh sebenarnya. Takutnya ya, takutnya salah kaprah ya siratal ladzina an'amta alaihim itu menjadi ayat yang ke-6 padahal Imam Hafiz tidak membaca ayat ke-6 itu satu ayat lebih bagus lagi bagaimana lebih bagus lagi ya diselesaikan seluruhnya langsung ya diselesaikan ya jadi yang sekarang mungkin jadi imam atau mengajarkan santrinya banyak santri di pondok mohon untuk siratal ladzina an'amta alaihim jangan berhenti di sini ya karena nanti kalau dia belajar ilmu qiraat akan bermasalah seakan-akan ini ayat ke-6 padahal itu tidak ayat ke-6 melainkan satu satu ayat sampai walad dolin. Nah, ini sudah kita pelajari. Insya Allah antum sudah ngerti. Ya, nanti diulang-ulang aja. Ya, diulang-ulang aja. Pelan-pelan saja. Lalu yang kedua al-alamina, al-alamina, al-alamina indal waqfi alaiha jaza fiha li jamil qura'i. Ada berapa cara membacanya Ustaz? Al-alamin ada 3. Jadi semua, nah ini catat ya, semua imam ahli qura ini ahli qiraatnya ya mat arid min sukun itu dibaca dengan 3 wajah. Mat arid min sukun itu apa Ustaz? Ini al-alamin, nih, min, dolin, ya rohim. Nah ini mat arid min sukun namanya. Ya yang di akhir-akhir. Mat arid min sukun. Bagaimana cara membacanya? Ada 3. Seluruhnya sepakat ada 3. Ada yang koser. Koser itu berapa? Koser itu 2 harokat. Ingat al-kosru itu 2 harokat. Al-Qasru 2 harokat. Tawasut ada berapa ini Ustaz? Tawasut 4 harokat. Ya 4 harokat. Wal isba atau tul ya itu 6 harokat. Nah mulai sekarang kalau punya lembaga kalau punya apa lembaga pendidikan sendiri diganti nama-namanya ya diganti. Jadi jangan 2 harokat. Bagaimana cara membacanya saja Ustaz? Al-Qasr, Qasr bacanya Qasr. Nah, jadi diganti. Jangan 2 harokat lagi, dinaikkan lagi ya tingkatannya. Al-Qasr, Qasr cara bacanya Qasr. Kenapa? Ya ini pembahasan ulama-ulama. Tidak ada 2 harokat, 4 harokat, 6 harokat. Itu hanya dimudahkan bagi orang-orang yang belum tahu. Kalau antum sudah tahu, silakan menggunakan kalimat-kalimat ulama Qur'an. Qasr, ya. Al-Qasr. Bitawasud, bitawasud, atau bilisba. Kaifa naqra hadhihi al-qira'ah ya. Ustaz misalkan. Iqra bil qasr. Iqra bil tawassut, iqra bil isba'. Ya. Oh, dari ya seperti itu. Ya, jadi ini sepakat ya, ini sepakat. Ar-Rahim di sini, Ar-Rahim ya, Ar-Rahimi. Ar-Rahimi di sini ada 4 wajah. Salah satu wajahnya menggunakan raum. Raum itu apa? Nutfu. Nutfu itu berarti menyebutkan. Ya, mulutnya itu menyebutkan. Ar-Rahimi. Sepertiga, sepertiga. Ar-Rahimi. Ar-Rahimi. Ya, yang mendengar kalau bisa hanya yang di depan kita. Seperti itu. Baik. Nasta'in di sini nasta'inu. Ya, nasta'inu di sini ada 7. 7 cara baca. Ya. 3 caranya seperti sama. Ya, qasr, tawasud, isba. Yang lainnya menggunakan ismam ya. 3 lainnya, misalkan tadi kita baca nasta'in, qasrnya 2 harokat. Anasta'in menggunakan tawasud, nasta'in.
Isba, nasta'in, nanti dengan ismam. Nanti kita pelajari lebih dalam lagi. Ini untuk di awal, antum cukup menggunakan satu wajah saja. Nggak usah tujuh-tujuhnya. Karena di sini semuanya ada yang belum bisa bahasa Arab, dan lain sebagainya. Nanti kita akan pelajari. Sampai antum lulus, antum akan mungkin seluruh bacaan ulama Qur'an. Ya, antum bayangkan, antum bisa memahami dengan 10 bacaan Qur'an, bisa bahasa Arab, dan lain sebagainya itu. Makanya sabar, ya, sabar. Jadi jangan mau, aduh, ini saya gajinya cuma sekian. Nah, ya nanti antum akan merasakan nikmatnya ketika antum sudah memiliki semua keilmuannya. Saya juga dulu sama ya. Bahkan dulu saya 2 bulan itu, saya kan offline ya. Kalau antum kan online ngambil, saya offline dulu. Sama saya dan sama guru saya itu. Saya dulu 12 tahun mondoknya. Itu berapa tahun? Saya 12 tahun plus nanti waktu kuliah, saya mondok lagi. Lebih 15 tahun lebih mondoknya. Lalu saya dapat apa lulusan terbaik dari salah satu universitas tafsir dengan IPK 3,94. Saya dulu jarang makan. Ya, saya dulu mengambilnya itu menggunakan bacaan bil goib. Kalau antum kan sekarang di tilawah. Saya bil goib ngambilnya dulu. Nah, saya menyelesaikan 40 satu hari, khataman 30 juz. Baru bisa dapat ijazah sanad. Ya, antum yang dari tinggal di Jogja mungkin tahu Pondok Rapia namanya. Nah, itu harus riadoh dulu. Walaupun sudah mungkin 30 juznya bil goib, antum harus riadoh. Riadoh itu membaca satu hari 30 juz sampai 41 hari. Itu yang kami lakukan dulu. Jarang makan, susah. Susah ya gimana ya gitu memang menuntut ilmu. Ya, alhamdulillah kalau salah satu antum hari ini mungkin diberikan limpahan harta dan lain sebagainya, ya alhamdulillah. Tapi kalau misalnya sekarang masih susah, ya memang seperti itu. Karena di dunia ini abiri sabil ya. Ya sebagai musafir saja, bukan antum bukan menetap di dunia ini. Ya. Jadi jangan takut, pasti Allah ganti. Apalagi untuk apalagi sekarang sudah bisa online dan lain sebagainya. Adapun online ini kami minta izin ya kepada siapa? Kami ada meminta izin kepada 2 guru kami. Pertama, Dokter Emat Subehi. Ya, saya minta izin bahwasanya ya di Indonesia ini banyak punya orang-orang yang punya lembaga tapi tidak mumpuni keilmuannya atau dia pengen belajar lagi bingung kan. Kalau ke pondok nggak bisa karena waktunya sudah full mau mengajar dan lain sebagainya. Bagaimana caranya? Nah, lalu yang kedua, Dokter ya Emat Subuhi, ya ini dokter ya, dokter ilmu Al-Azhar, ilmu qiraat. Lalu di Amerika juga pernah mengambil hal yang sama, lalu juara internasional 30 juz, lalu imam di Kementerian Mesir. Saya tanya, sering ngobrol dengan beliau sampai saat ini. Lalu juga ada namanya Osama Muawad. Yang Osama Muawad ada 3 ya, jadi antum jangan salah ya. Oh, saya Osama itu ada 3, ada 2. Ada yang namanya Osama Muawad, ada yang namanya Osama Subuhi. Jadi yang kalau yang ngajari yang Ikhwan itu namanya Osama Subuhi, yaitu adik dari Dr. Emad Subuhi, ya, sama-sama pimpinan pondok di Mesir. Kalau yang sama saya, ya yang saya talaki itu Dr. Osama Muawad namanya. Yang itu yang mungkin antum bisa lihat di IG Pintar Ngaji yang paling bawah. Beliau membawakan bacaan waris. Nah, itu namanya Osama Subuhi. Saya meminta tolong, ya ini harus ada jalan keluarnya Ustaz. Bagaimana Syekh? Akhirnya beliau ya, oke, Bismillah kita membuka bagaimana itu caranya membaca uh, dengan baik dan benar. Pada saat itu kami memulai dengan membuka beberapa halaqah-halaqah tahfidz, ya. Lalu disambung dengan pesantren dan lain sebagainya. Di mana nanti antum ketika sudah selesai ya, sudah khatam dan lain sebagainya ya, nanti insya Allah saya akan meminta Dr. Emma Subuhi terutama dalam hal ini yang memang benar-benar master di bidang qiraat itu untuk ya mendengarkan bacaan Al-Fatihah itu bersatu. Tapi nanti di akhir. Jadi sabar saja. Jadi nggak perlu terburu-buru ya, nggak perlu yang gimana-gimana. Itu nikmati saja prosesnya dan lain sebagainya. Jadi kebanyakan peserta itu emang apa ya? Ya bingung mungkin ya dengan kehidupannya yang mungkin butuh dan lain sebagainya. Tapi dalam proses belajar dan mengajar memang harus seperti itu. Ya, sabar, sabar dan lain sebagainya. Sabar. Insya Allah nanti inna sabiruna bighairi hisab. Orang yang bersabar dibalas dengan tanpa bisa dihitung balasannya. Yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan. Baik, kita di sini sudah saya jelaskan. Jadi santai saja bismillah. Ya, antum akan merasakan apa yang sudah kami rasakan. Baik, saya akan praktekkan ya. Praktekkan terlebih dahulu, mohon disimak dengan baik dan benar ya. Jadi untuk wajahnya satu-satu saja. Kita pakai wajah satu-satu saja. Ya, di sini insya Allah kita akan menggunakan wajah tawasud untuk mat.
mat arti sukunnya. Baik, mana mulai dari taud. A'udzubillahi. Qolun wa ma'ahul jami. Cara bacanya qolun gimana? Cara bacanya seperti ini ya. Cara bacanya seperti ini. Cara bacanya ada di sebelah kanan. Cara membacanya, saya ulangi, ada di sebelah kanan. Ada di sini. Ini footnote-nya. Ini footnote-nya. Bagaimana cara bacanya? Berarti Bismillahirrahmanirrahim sama seperti yang kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Kita pakai yang 4 harokat saja. Yang di sini juga tidak ada perbedaan ya. Jadi jangan bingung dengan nama imamnya ini. Kalau apa maksudnya ini nama imam. Bagaimana Ustaz cara membacanya? Lihat aja yang di sininya. Oh, lihat aja di sini tidak ada perbedaan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. 4 harokat. Ar-Rahmanir Rahim. Ya, 4 harokat juga. Kita ngambil yang 4 harokat. Langsung ke yang sini ya. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Setelah membaca di sini, langsung lompat ke sini. Setelah itu baca yang ini. Ini tanpa ada alif. Ya, di sini disebutkan ahlus sama. Tadi sudah tahu siapa saja. Syami, Hamzah, Abu Ja'far. Maliki yaumiddin. Tanpa ada alif. Tanpa ada ziyadah al-alif di sini. Langsung Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin dengan 2 harokat. Nah, setelah itu masuk ke bacaan Imam Susi. Setelah selesai Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Kembali lagi ke yang di sini. Bacaan Imam Susi namanya. Imam Susi itu punya usul yang namanya idgham kabir. Dibacanya wasol. Diperbolehkan ada qasr, tawasud, tul. Ya, kita pilih yang tawasud saja ya, yang pilih yang tawasud yang 4 harokat. Tawasud itu artinya 4 harokat. Caranya gimana? Ya, setelah nanti kita baca dari Maliki Yaumiddin, kita ulangi lagi di bacaan Imam Susi. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Saya ulangi cara bacanya Imam Susi. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Setelah itu, setelah selesai baca Imam Susi, kita ambil yang satu saja. Yang satu saja. Kalau mau tiga-tiga juga bisa, tapi satu saja. Kita mengambil yang tawasud. Lanjut ke ayat selanjutnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, ingat, nasta'in ini tadi ada 7 wajah, tapi kita ngambil yang satu wajah saja, yang tawasud saja. Ihdinas siratal mustaqim. Pakai sin. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, ini menggunakan zai. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, baik, saya hapus dulu ya. Semoga nanti lihat videonya bisa paham. Selanjutnya langsung yang sini. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Boleh antum ulangi dari siratal ladzina an'amta 'alaihum. Ya, ahsan lebih baik antum ulangi saja. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ulangi lagi siratal ladzina an'amta 'alaihum. Ya, karena yang berbeda hanya 'alaihum dan 'alaihim. Lalu menggunakan sin sama, siratal ladzina an'amta 'alaihim, siratal ladzina an'amta 'alaihum. Pakai zai, siratal ladzina an'amta 'alaihum. Ya, kebetulan yang zai ini tidak ada 'alaihim. Langsung ke 'alaihum, lanjut ke ayat selanjutnya. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Afwan, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ingat mad arid di sukunnya kita menggunakan yang 4 harokat saja.
ya, yang 4 harokat saja. Baik, kemarin kami sudah memberikan tugas ya, kami sudah memberikan tugas. Nah, untuk tugasnya itu silakan disempurnakan karena kemarin ada yang masih belum sempurna cara baca dan sebagainya sehingga belum kami koreksi atau tidak kami berikan penjelasan langsung. Ya, untuk hari ini kenapa? Karena kemarin kami lupa menyampaikan bahwa kita menggunakan yang tawasud atau yang 4 harokat. Jadi kita samakan dulu bahwasanya kita menggunakan yang tawasud atau yang 4 harokat. Ya, seperti itu. Ya, insya Allah setelah ini nanti kita wajib, nah ini ya, wajib untuk apa? Wajib untuk menyetorkan Al-Fatihahnya. Nah, untuk pekan ini ya nanti insya Allah akan di-share di grup ya untuk ikhwannya nanti untuk ikhwannya ya untuk ikhwannya insya Allah tetap subuh ya insya Allah tetap subuh. Adapun yang akhwatnya insya Allah subuh atau nanti maghrib ya insya Allah yang akhwat tidak perlu buka kamera, tidak perlu buka kamera. Yang ikhwannya wajib buka kamera ketika membaca. Ya, yang akhwatnya tidak perlu buka kamera, ya. Yang ikhwannya wajib buka kamera. Adapun yang akhwatnya nanti yang hafaz syu'bah hari Kamis wajib buka kamera dengan ustazahnya, ya. Dengan ustazahnya nanti wajib buka kamera. Wajib hadir. Salah satu syarat munawabah itu wajib hadir walaupun tidak membaca. Kalau sakit hadir saja. Kalau enggak nanti antum akan susah sendiri. Ya, antum anti kodo. Kami juga belum tahu waktu kodonya itu kapan dan lain sebagainya. Jadi kalau bisa hadir saja. Sesusah sesibuk-sibuknya, izin saja saya nggak bisa membaca karena saya sedang sakit atau saya sedang menyimak hafalan santri atau gimana, tetap hadir saja. Bisa menggunakan headset atau bagaimana. Pokoknya wajib hadir. Sampai sini silakan jika ada pertanyaan. Afwan Ustaz, mau tanya Ustaz. Silakan langsung di sini. Ya. Afwan Ustaz, tadi ada istilah ar-raum Ustaz di Ya. Ar-Rahim gitu kan. Itu contoh cara membacanya gimana? Mohon contohnya Ustaz. Ya, baik. Untuk cara membacanya nanti akan kami praktekkan ketika masing-masing. So, nanti saya akan buka kamera ketika di ikhwan dan di akhwat. Nanti di masing-masing. Karena ini perlu contoh langsung mencontohkan ini, Ustaz. Ya, kita perlu mencontohkan. Ya, baik. Silakan yang lain. Begitu ya, Saidil ya. Ustaz tadi Afwan untuk jadwal Ikhwan hari apa Ustaz? Untuk Ya, so nanti di grup kita samakan aja ya. Bisa juga Baik, langsung besok kita habis maghrib. Misalkan karena kalau besok ambil makan habis maghrib kita pengambilan surah Al-Fatihah. Ya, akhwat juga gitu ya. Atau besok habis subuh atau habis maghrib. jadi insya Allah Jadi ada infonya di grup Ustaz. ya, jadi di sini mungkin saya izin untuk yang akhwat mungkin bisa nah, nantilah ya di grup nanti akan saya tunjuk ya masing-masing mungkin yang pengurus ininya ya. Di grup masing-masing izin nanti jika kami menunjuk mohon berkenan ya insyaallah wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa sebagai menjalankan firman Allah dan saling menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Jadi agar nanti bisa menghubungi temannya masing-masing untuk ya ketua kelas yang mungkin lebih tepat ya Rois lah ya boleh ya saling sama-sama ya. Jadi saya sampaikan bahwa kita ini tidak hanya sekedar berkumpul di sini, saya sampaikan bersama antum. Ya, insya Allah kita juga akan menjadi saksi. Ya, saya juga mohon untuk antum ya. Saya Ustaz Rizky. Ya, mungkin nanti kalau antum tidak mendapatkan saya di surga, ya mohon antum sampaikan kepada Allah bahwasanya saya ini sama antum sama-sama dalam majelis yang sama. Jadi kita tidak hanya sampai di sini ya, sebagaimana saya dengan guru-guru kami juga seperti itu. Saling menyambung, saling mendoakan satu sama lain. Jadi jangan dikira hanya sekedar belajar dan sebagainya. Jadi tolong ya nanti mungkin yang ikhwannya akan saya tunjuk satu orang dan yang akhwannya juga akan saya tunjuk untuk sama-sama. Ini bisa besok, bisa kapan? Jadi satu hari saja kok, nggak lama, satu hari saja. Jadi nggak setiap hari ya untuk yang Kamis. Untuk yang syubahnya nanti insya Allah untuk yang yang ikhwannya tetap subuh ya syubahnya. Nanti setelah ini kan selesai nih. Jadi Selasa ini selesailah kita untuk Al-Fatihahnya. Nah, nanti mulai pekan depan Selasa dan Kamis kita talaki syubah dan hafaz. Terus gitu sampai nanti antum selesai sampai Khalqul Asyr. Antum akan menikmati lautan bacaan ilmu yang sangat dalam yang pernah saya lewati terlebih dahulu.
Antum akan merasakan, oh seperti ini ternyata bacanya. Oh ini misalkan Andar tahum, ada yang dibaca tasil, Andar tahum. Ya, oh seperti ini ya, San. Ya nanti antum akan merasakan. Jadi memang sabar. Memang ya ilmu itu susah memang dari awal ya. Ya syukur-syukur antum diberikan nikmat rezekinya yang banyak. Ya yang saat ini mungkin masih rezekinya masih sedikit dan sebagainya. Ya nggak apa-apa. Karena kita hidup ini bukan itu tujuannya dan lain sebagainya. Ya seperti itu memang. Jadi ya seperti itu. Antum akan merasakan ya bingungnya bagaimana cara ada yang dia minjamannya di alaihimu ghair maghdubi alaihimu, semuanya disilah bacanya. Ya, iya seperti itu. Jadi mau gimana lagi? Ya Rasul menyampaikan seperti itu. Ya, ada yang dikfan, ada yang dukfin di Al-Quran Hafiz ternyata tidak ada dukfin, Ustaz. Kok dukfin itu bacaan Hafiz, Ustaz? Iya memang ada. Nah, itu akan naik ya. Ya, kesampingkan dulu lah ya. Tapi saya harus sampaikan. Kalian tuh akan naik pelan-pelan ya sebagai pengajar. Mungkin sekarang banyak yang pengen belajar ke antum karena antum mungkin terkenal di kampungnya sebagai ustadz atau ustazah. Tapi sadar diri itu penting. Ya, sadar diri itu penting bahwasannya kita harus berilmu dulu ya sebelum kita benar-benar bisa menyampaikan banyak hal. Ya kita harus benar-benar berilmu dulu, kita tahu ilmunya dan lain sebagainya. Ya, di samping mengajar boleh ya boleh. Apalagi sebagai orang tua ya, orang tua wajib antum tuh wajib ya salah satu hak. Ya, saya kan pengisi parenting ya di Malang ini saya salah satu pengisi parenting. Jadi salah satu kewajiban ya, kewajiban antum menurut Ibnu Qayyim Jauziyah, beliau mengatakan bahwa salah satu ya, kewajiban orang tua adalah mengajarkan Al-Qur'an kepada anaknya. Itu kewajiban antum itu, bukan kewajiban guru. Bagaimana bisa antum mengajarkan kalau antum nggak paham ilmunya? Apalagi sekarang si jomblo misalkan. Nah ini kesempatan besar antum mengupgrade ilmu antum untuk bukan untuk orang lain, untuk anak didik, anak kandungan antum, untuk cucu-cucu nanti. Nah itu yang paling penting, bukan yang sekarang. Sekarang ya apa yang mau dibanggakan? Duniawi, tidak ada apa-apanya. Jadi artinya apa? Artinya adalah sekarang antum belajar ya akan berguna untuk tujuh keturunan antum. Ya, antum mungkin terakhir ya, itu penutupan dari saya. Ya, antum jangan nanggung-nanggung belajar, ya. Tidak hanya cukup di sini belajar juga dengan yang lain. Tidak hanya terkait Al-Quran. Kenapa ya? Mungkin kalau rumah kita ya, mungkin rumah Ustaz Hardi misalkan, atau rumah Fauzan, atau rumah Ustaz Palen, Ustaz Aidil, Ustaz Jamas. Yang bangun siapa? Yang bangun kan paling yang bangun tukang, ya. Atau mentok-mentok, ya tukang yang bangun rumah kita. Tapi ada, ya, anak yang nggak punya orang apa? Ada anak yatim, dua orang nggak punya orang tua. Tapi yang bangun rumahnya itu nabi, dua nabi langsung diutus di surah Al-Kahfi ayat 82. Jadi ada dua orang dua yatim ya, dua orang anak yatim. Yang bangun rumahnya, yang bangun dindingnya sudah meroboh itu langsung dua nabi yang Allah utus. Kenapa? Termaktub dalam Al-Qur'an ya, wa kana abuhuma sholih. Karena orang tuanya soleh. Ya, jadi kalau antum soleh terus belajar mengabdi diri dan sebagainya, itu akan mengefek ke keturunan antum. Bahkan dalam tafsir Ibnu Katsir, salah satu tafsir yang sangat klasik ya, yang sangat dipakai dalam semua manhaj, insya Allah menggunakan tafsir Ibnu Katsir. Beliau mengatakan wakan Abu Masoliyah, bapaknya di situ dan bapak ibunya di situ bukan ibu kandungnya, tapi tujuh keturunannya, artinya buyut-buyutnya yang ketujuh. Ya, bayangkan ya, beliau yang mengatakan langsung. Masya Allah. Jadi kalau antum sekarang terus ya sabar dan lain sebagainya, terus menuntut ilmu dan lain sebagainya, nanti sampai anak cucu antum akan dijaga Allah Subhanahu wa taala ya. Kita berdoa semoga keluarga kita, keturunan kita dijadikan ahlul Quran. Ahlul Khosatu yang nanti sama-sama mendapatkan syafaat Nabi Muhammad, syafaat Allah Subhanahu wa taala, syafaat Al-Quran. Ya. Dhahikatu mustabsyiro. Jadi ada yang dia itu hancur poranda ya faidah dari Soho itu. Yaum yafiru mar'u min akhi wa ummi wa abi sahibati wa akhi. Ketika ditiup sangkala hancur semuanya poranda lari-larian seluruhnya. Tapi anehnya ada beberapa keluarga yang wujuhu yauma idin musfira, dhahikatu mustabsyira. Ada yang berseri-seri, senang, bahagia. Kita bisa bayangkan ya. Di situ semua mengerikan tapi ada yang berbahagia ya. Yang senang bahagia dari siapa mereka ya? Mereka adalah man khofa maqama rabbih wa nafsa anil hawa fa inal jannata hiyal ma'wa. Ya, itulah mereka orang yang takut kepada Allah senantiasa terus menuntut ilmu. Siapa yang takut? Innama yakhsyallahu min ibadihil ulama. Orang yang menuntut ilmu yang takut kepada Allah.
Ya, teman-teman ini. Fa innal jannata hiyal ma'wa. Maka surgalah tempat tinggalnya. Barakallahu fikum. Insyaallah selanjutnya akan kita teruskan di grup. Kapan kita mau ngambil sanadnya ya, dipisah. Nah, soalnya nanti saya on cam di kelas masing-masing untuk semuanya akan saya tuntaskan terkait ismam, zayan ismam tadi dan lain sebagainya. Ya, masing-masing nanti akan berbeda, akan saya tes satu-satu. Barakallahu fikum. Kita tutup bareng-bareng berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran jazakallahu khair Ustaz. Jazakallah khairan. Syukran Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.